Pak Baskoro terkenal sebagai seorang peternak aneka ayam hias. Walaupun ia tinggal di sebuah peternakan ayam yang terletak di pelosok, ia sudah sering ikut kompetisi sehingga ia menjadi sangat ternama. Pak Baskoro dan para ayam juaranya sudah beberapa kali diliput dalam berbagai media dan ayam-ayamnya banyak dibeli oleh para kolektor, selebriti, pejabat dan orang kaya. Bahkan ada beberapa kolektor dari mancanegara yang sengaja datang ke peternakan Pak Baskoro demi memilih dan mendapatkan ayam hias idaman mereka. Hal ini membuat nama Pak Baskoro semakin tenar dan memiliki ayam Pak Baskoro menjadi simbol status elit di kalangan penghobi ayam hias. Saat ada kompetisi ayam hias, ayam-ayam Pak Baskoro hampir selalu memenangkan kompetisi. Banyak peternak lain berusaha menyaingi prestasi Pak Baskoro dengan cara membeli ayam Pak Baskoro dan berusaha menternakannya. Namun seperti yang Pak Baskoro selalu katakan kepada semua pembelinya, ayam yang dijualnya semuanya mandul dan tidak dapat dikembangbiakan, jadi semua pembeli tidak boleh mengeluh jika membeli ayamnya dan tidak dapat berkembang biak. Semua pembeli bahkan harus menandatangani perjanjian untuk tidak mempermasalahkan hal ini kepadanya di kemudian hari. Dan memang benar apa yang Pak Baskoro katakan, semua ayam jantan yang dijual oleh Pak Baskoro memang indah, gagah, bersuara nyaring, berukuran besar dan memiliki bulu yang cerah dengan warna yang indah. Ayam-ayamnya juga agresif dan pandai berkelahi sehingga ada yang diam-diam membelinya sebagai ayam aduan dan memang menjadi juara. Ayam Pak Baskoro memang unggul dalam semua hal, namun benar seperti yang sudah dicamkan oleh Pak Baskoro, ayamnya tidak ada yang memberikan keturunan, meskipun sudah diberikan banyak betina, tetap tidak pernah menghasilkan satu ekor pun anak ayam. Hal ini tidak menjadi masalah buat para kolektor dan para penghobi ayam hias, karena mereka memang memelihara dengan dasar suka. Lagi pula ayam Pak Baskoro yang gagah, sehat dan cerdas memiliki umur yang panjang, sehingga menyenangkan para pemiliknya. Namun bagi para saingan dan orang-orang yang iri dengan Pak Baskoro, hal ini membuat mereka sangat kesal. Tidak hanya mereka sudah membuang uang banyak dan tidak mampu membiarkan ayam Pak Baskoro, setiap kali mereka ikut kompetisi, Pak Baskoro kembali mengeluarkan ayam baru yang lebih bagus daripada yang sudah mereka miliki. Pak Baskoro tidak hanya memenangkan lomba, namun ayamnya yang juara juga laku dengan harga yang sangat tinggi, sehingga ia semakin kaya raya dan membuat iri para pesaingnya. Pak Baskoro sering membeli ayam-ayam betina unggulan dari para kompetitornya. Setiap ditanya kenapa, ia selalu berkata, agar meningkatkan kualitas ayam-ayam hiasnya. Hal ini membuat beberapa kompetitornya melunak dan membina hubungan yang lebih baik dengan Pak Baskoro, bahkan ada yang menjadi supplier tetapnya. Meskipun ayam betina tidak semahal ayam jantan hias, namun mereka masih untung besar, karena Pak Baskoro membeli dengan jumlah yang banyak dan harga yang pantas. Namun tentu saja masih banyak orang yang iri dengan keberhasilan Pak Baskoro, salah satunya adalah Umar. Umar adalah seorang pemuda yang gemar dengan aneka ayam hias. Ia dan kawan-kawannya sudah berkali-kali melihat kompetisi ayam hias dan ayam aduan. Umar sudah sering melihat Pak Baskoro menang di berbagai kompetisi. Namun bukan kekaguman yang muncul di diri Umar, melainkan rasa iri dan dengki.
Ia ingin seperti Pak Baskoro, menjadi kaya raya dengan cara beternak ayam hias. Ia sudah bermimpi memiliki hidup yang bergelimang harta. Umar diam-diam mulai menyelidiki latar belakang Pak Baskoro. Ternyata Pak Baskoro tidak memiliki sejarah panjang sebagai peternak ayam, baik sebagai ayam hias ataupun ayam ternak. Ia muncul ke kontes ayam hias beberapa tahun yang lalu dan ayam yang dibawanya langsung memenangkan kontes. Saat diwawancara tentang latar belakangnya, Pak Baskoro mengatakan ia adalah pengembara pada masa mudanya dan ia hanya kebetulan mencoba berternak dan dapat memenangkan lomba ayam hias. Umar tidak percaya Pak Baskoro memenangkan semua kompetisi secara kebetulan dan dapat melakukannya secara berulang-ulang. Kebanyakan peternak ayam hias sudah menjalankan usaha mereka selama bertahun-tahun. Beberapa bahkan menjalankannya secara turun-temurun. Dan kebanyakan para peternak ayam tidak hanya murni menjalankan usaha ayam hias, ada yang berternak ayam potong dan unggas lainnya, atau memiliki profesi lain sebagai pengusaha, petani, dan sebagainya. Karena tidak mudah bagi kebanyakan orang untuk menggantungkan hidup hanya dari ayam hias saja. Namun Pak Baskoro tidak hanya menggantungkan hidup dari ayam hias saja. Ia memiliki sebuah peternakan besar yang terletak di pelosok yang jauh dari kampung warga, sehingga semua kebutuhan pakan peternakan dan kebutuhan manusia harus dibawa dengan kendaraan pickup dan kadang-kadang menggunakan truk. Memiliki peternakan di tempat seperti itu tentunya tidak praktis dan menelan biaya yang sangat besar. Umar yakin rahasia kesuksesan Pak Baskoro terletak di peternakannya. Maka tanpa membuang waktu, Umar nekat melamar kerja ke peternakan Pak Baskoro. Tidak mudah menemukan peternakan yang terpencil itu. Umar beberapa kali bertanya kepada penduduk desa sekeliling dan menumpang kendaraan menuju desa yang lebih dekat dengan peternakan Pak Baskoro. Akhirnya tiba di desa yang paling ujung, di mana desa itu merupakan desa terakhir sebelum peternakan Pak Baskoro. Namun penduduk desa itu mengatakan bahwa peternakan Pak Baskoro masih sangat jauh dari desa tersebut dan tidak mungkin ditempuh dengan berjalan kaki. Mereka menyarankan Umar untuk menginap beberapa hari di situ sampai ada orang dari peternakan Pak Baskoro datang ke desa, yang memang mereka rutin lakukan setidaknya beberapa minggu sekali. Umar menginap di rumah salah satu warga dan menghabiskan waktu dengan membantu kegiatan warga. Karena memang ia juga dibesarkan di desa kakeknya, Umar sudah biasa dengan pekerjaan di desa tersebut. Ia juga secara halus menanyakan tentang Pak Baskoro dan peternakannya. Desa ini memang desa terpencil dan sebelumnya mereka termasuk desa dengan kondisi ekonomi pas-pasan. Namun sejak ada peternakan Pak Baskoro, keadaan ekonomi desa ini meningkat, karena mereka memasok berbagai hasil bumi ke Pak Baskoro untuk seluruh keluarga, segenap karyawan dan tentunya, ayam-ayam hiasnya. Pak Baskoro terkenal dermawan dan juga sering membawakan penduduk desa berbagai oleh-oleh dari kota, terutama saat ia habis memenangkan kontes. Oleh karena itu tak heran para penduduk desa siap membantu Pak Baskoro dan orang yang hendak bekerja padanya, seperti Umar ini. Pak Baskoro sering menerima karyawan yang datang dari jauh seperti Umar, namun banyak di antaranya yang tidak dapat bekerja lama, karena memang bekerja di pelosok tidaklah mudah, dan yang tidak sehat mudah terkena penyakit,
Begitu menurut cerita para penduduk. Pak Baskoro biasanya mengantar mereka pulang langsung ke daerahnya masing-masing, sehingga mereka jarang mampir di desa ini sebelum pulang. Umar sedikit heran kenapa banyak karyawan Pak Baskoro banyak yang tidak betah bekerja lama, namun ia tidak mengorek lebih jauh. Ia lebih tertarik mendengar kisah kedatangan Pak Baskoro, karena seperti dirinya, Pak Baskoro adalah pendatang di desa ini. Para penduduk desa yang lebih tua ingat Pak Baskoro dulu adalah seorang pemuda perantau yang akhirnya tiba di desa ini. Setelah tinggal di desa ini beberapa waktu, ia kembali melanjutkan perantauannya. Namun tidak ada yang menyangka ia malah masuk ke dalam wilayah hutan yang jauh dari desa dan tidak kembali dalam waktu yang lama. Saat Pak Baskoro akhirnya keluar dari hutan, ia membawa seekor ayam yang ia bawa ke kota. Beberapa kali ia bolak-balik ke hutan, selalu membawa ayam dan setiap ia kembali dari kota, ia datang kembali dengan membawa lebih banyak peralatan serta kendaraan yang lebih besar, sampai ia akhirnya dapat mendirikan peternakannya di tempat tersebut. Secara perlahan peternakannya tumbuh semakin besar dan maju, sehingga ia menjadi kaya raya seperti sekarang ini. Umar mendengarkan dengan seksama. Ia semakin yakin rahasia kesuksesan Pak Baskoro berada di peternakannya. Semakin kuat tekad Umar untuk menemukan rahasia tersebut dan meniru kesuksesan Pak Baskoro. Ia tidak sabar menunggu kedatangan orang datang dari peternakan Pak Baskoro. Saat Umar sedang menunggu, datang beberapa orang dengan berbagai usia, yang hendak bekerja di peternakan Pak Baskoro. Mereka semua diterima tinggal di tempat warga. Ada yang ringan tangan membantu warga seperti Umar, ada yang pendiam, ada juga yang hanya duduk menunggu sambil makan dan minum. Semua diperlakukan dengan baik oleh para penduduk. Pada suatu pagi, sekitar 10 hari sejak kedatangan Umar ke desa itu, datanglah 2 mobil pickup. Rupanya Pak Baskoro sendiri dan beberapa orang anak buahnya datang untuk membeli persediaan buat peternakan. Umar dan para pendatang hendak datang menghampiri, namun Pak Kepala Desa dan warga meminta mereka untuk menunggu. Para anak buah Pak Baskoro segera mengangkut persediaan dibantu para warga, sedangkan Pak Baskoro berbicara dengan akrab dengan Pak Kepala Desa. Sepertinya ini adalah rutinitas yang sudah biasa mereka lakukan. Umar dan para pencari kerja lainnya menunggu dengan gelisah, sementara Pak Kepala Desa menjelaskan sambil menunjuk ke mereka. Tak lama kemudian Pak Baskoro dan Pak Kepala Desa masuk ke rumah dan para pencari kerja dipanggil satu persatu. Saat giliran Umar, Pak Baskoro yang secara langsung mewawancara menanyakan latar belakang Umar, keluarganya, alasannya mencari pekerjaan di pelosok seperti ini dan sebagainya. Umar berusaha menjawab sebaik mungkin. Ia yang memang sudah yatim piatu, tidak memiliki banyak pilihan dalam mencari pekerjaan ataupun tempat kembali, karena ia memang seorang yatim piatu. Pak Baskoro mendengarkan dengan seksama dan setelah menimbang dan kembali mengingatkan Umar, bahwa bekerja di pelosok itu tidaklah mudah, ia menerima Umar bekerja di peternakannya. Umar keluar ruangan dengan perasaan lega, sementara Pak Baskoro kembali melanjutkan wawancaranya. Menjelang siang Pak Baskoro selesai dengan wawancaranya. Selain Umar, ia menerima 3 orang karyawan baru sedangkan sisanya yang tidak diterima, diberikan uang saku oleh Pak Baskoro untuk ongkos kembali ke daerahnya masing-masing.
Pak Baskoro menginstruksikan agar mereka segera naik ke pikap, di mana Pak Baskoro akan menurunkan mereka yang tidak diterima di desa yang paling berdekatan ke kota, sementara ia akan melanjutkan berbelanja untuk memenuhi kebutuhan peternakannya. Umar mengamati 3 orang lainnya yang diterima oleh Pak Baskoro. Ia diam-diam sedikit heran dengan pilihan Pak Baskoro untuk para anak buah barunya. Yang pertama adalah Surip, pemuda gempal ini hampir seumuran dengan Umar. Ia tidak terlalu cekatan ataupun pintar, namun ia adalah pemuda yang ramah dan berusaha selalu membantu. Yang kedua adalah Herman. Pria berbadan kekar itu selalu ketus dan tidak mau membantu. Ia lebih banyak diam dan hanya makan minum sambil menunggu kedatangan Pak Baskoro, namun para penduduk desa anehnya tidak mengusirnya. Ia tidak banyak berbicara, kecuali dengan kawannya Ical. Ical adalah orang terakhir yang direkrut oleh Pak Baskoro. Pria setengah baya ini biasanya pintar bicara, namun seperti kawannya Herman, ia tidak banyak membantu penduduk desa. Umar merasa Ical memiliki sifat yang licik dan lebih berbahaya daripada kawannya Herman. Di sepanjang perjalanan, Umar terus merenung memikirkan apa yang menjadi kriteria buat Pak Baskoro dalam mencari anak buah. Sementara itu kedua mobil akhirnya tiba di desa yang paling berdekatan dengan kota dan para pencari kerja yang tidak lulus seleksi turun. Kendaraan mereka kembali bergerak ke arah peternakan, sambil berhenti di desa-desa sekitar di mana Pak Baskoro kembali membeli persediaan dan para pekerjanya menaikkan persediaan ke kedua mobil pickup tersebut hingga nyaris penuh. Rupanya peternakan Pak Baskoro memerlukan begitu banyak stok makanan dan perlengkapan, pikir Umar. Sementara kendaraan mereka terus melaju ke dalam hutan. Akhirnya di sore hari, di kejauhan tampak lampu-lampu bersinar terang dan setelah mereka mendekat, tampaklah peternakan Pak Baskoro yang luas yang terletak di sebuah lembah di kaki gunung, dikelilingi oleh hutan yang sangat lebat. Mobil-mobil yang mereka tumpangi masuk ke gerbang peternakan dan terus melaju menuju sisi belakang peternakan di mana ada sebuah gudang yang besar. Mobil mereka masuk ke gudang dan para pekerja senior menurunkan barang sambil menginstruksikan para pekerja baru. Mereka semua bekerja dengan cepat membereskan semua barang tersebut. Umar dan para pekerja baru dibawa ke buah bangunan yang merupakan sebuah mes di mana semua pekerja tinggal. Mereka berempat diberikan satu buah kamar yang sama, dan perintahkan untuk segera membereskan barang-barang milik mereka, lalu turun ke bawah di mana ada sebuah ruangan makan yang terbuka berada di samping mes. Tampak banyak makanan disusun di sebuah meja, dan mereka dipersilahkan untuk makan sebanyak yang mereka mau. Surip dan Herman yang bertubuh besar tampak mengambil makanan dengan sangat banyak, lalu segera makan dengan lahap, sementara Ical tampak mengamati sekeliling dengan seksama. Ical memandang ke Umar yang juga melakukan hal yang sama, tersenyum dingin kepada Umar yang membuat Umar merinding, lalu Ical akhirnya mulai makan. Umar hendak mulai makan namun tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras yang bergema berkali-kali di lembah tersebut. Suara itu sulit dijelaskan, seperti raungan binatang liar, namun Umar tidak pernah mendengar suara seperti itu. Umar dan para pekerja baru celingukan, terkejut mendengar suara tersebut, namun para pekerja senior tetap makan seperti biasa. Salah satu di antara mereka berkata kepada Umar, "Gak usah panik,
Di pedalaman seperti tempat ini sering terdengar suara seperti itu. Kamu akan aman jika tetap tinggal di peternakan, lama-lama kalian semua juga akan terbiasa mendengar suara seperti itu. Lalu ia kembali melanjutkan makan dengan lahap. Suara itu terdengar beberapa kali saat mereka makan dan kembali ke mes untuk mandi dan beristirahat, walaupun di dalam mes tidak terlalu nyaring terdengar. Rupanya Pak Baskoro memang mendesain ruangan mes dengan baik, agar pekerjanya dapat beristirahat dengan tenang. Ical dan Herman masih mengobrol sambil berbisik, sementara Surip yang gempal segera tertidur. Umar berbaring sambil berpikir, namun karena lelah, tak lama ia pun terlelap. Umar, Surip, Ical dan Herman dibangunkan oleh senior mereka di pagi hari dan diperintahkan untuk mencuci muka dan segera sarapan. Lalu mereka diajarkan tentang tugas dan tanggung jawab mereka di peternakan ayam Pak Baskoro. Pada pagi hari mereka pertama-tama membersihkan kandang dan memberi makan ayam dengan pakan campuran yang sudah dibuat oleh para pekerja. Berbeda dengan peternakan lainnya, di mana banyak ayam di masing-masing kandang, di sini, setiap ayam jantan menempati kandangnya sendiri, tanpa dicampur dengan ayam lain. Setiap kandang juga memiliki tembok bata, sehingga masing-masing ayam tidak saling memandang, untuk mencegah mereka stres dan berkelahi. Ada ratusan kandang di peternakan tersebut dan pekerja pemula seperti Umar bertanggung jawab untuk mengurus sekitar 10 buah kandang yang berisi ayam-ayam yang masih muda. Mereka bertanggung jawab untuk membersihkan kandang ayam, memberi makan dan minum para ayam dan memeriksa kesehatan ayam. Umar kagum dengan skala peternakan Pak Baskoro, tidak hanya memiliki peternakan yang begitu luas, ayam-ayamnya pun sangat indah dan cerdas. Walaupun ada berbagai jenis varietas ayam, mereka semua sepertinya paham, bahwa para pekerja baru ini bertanggung jawab untuk mengurus mereka. Dan para ayam bertengger di pojokan kandang sehingga memudahkan para pekerja. Karena tanggung jawab mereka hanya sedikit, para pekerja baru cepat selesai dalam mengurus ayam dan diberikan tugas untuk membantu kegiatan peternakan lainnya. Surip membantu di dapur untuk menyiapkan makan siang, sedangkan Ical membantu memperbaiki kandang ayam. Umar dan Herman ditugaskan memindahkan persediaan di gudang. Sepanjang hari suara yang mereka dengar semalam bergema di lembah tersebut, namun tidak terdengar sekeras tadi malam. Setelah makan siang para pekerja bebas beraktivitas untuk 1-2 jam. Ada yang berolahraga, ada yang bermain catur, bermain tenis meja, membaca buku atau menonton televisi. Pak Baskoro sudah melengkapi peternakan dengan sumber listrik bertenaga surya dan diesel, sehingga mereka tidak kekurangan energi listrik dan sarana hiburan tersedia cukup lengkap. Di sore hari mereka kembali mengulang tugas yang serupa di pagi hari. Membersihkan kandang ayam, memberikan makanan berupa sayuran segar dan serangga yang sudah dibubuhi vitamin. Setelah itu mereka melakukan aktivitas lainnya untuk membantu kegiatan peternakan. Pekerjaan mereka tidaklah terlalu sulit buat Umar dan bayaran yang dijanjikan Pak Baskoro terhitung cukup besar untuk pekerjaan yang mudah. Mereka cuma dilarang untuk tidak keluar dari area peternakan, karena lembah itu dikelilingi oleh hutan yang sangat lebat yang menyebabkan orang mudah tersesat. Makan malam tersedia dan Umar, Surip,
Herman dan Ical makan dengan lahap sambil mengobrol dengan pekerja senior. Kembali terdengar suara-suara keras seperti tadi malam, namun Umar tidak lagi terlalu terkejut. Pak Baskoro yang ramah juga makan bareng para pekerjanya dan ia mengobrol santai dengan mereka, membahas pekerjaan yang harus dilakukan sambil bersenda gurau dengan anak buahnya. Nampak Pak Baskoro adalah majikan yang baik dan ramah. Makanan yang disediakan juga cukup banyak, lengkap dan bervariasi. Dengan daging, lauk pauk yang lengkap, bahkan ada buah-buahan. Tidak ada anak buah Pak Baskoro yang tampak kurus dan kekurangan gizi. Pak Baskoro memang memperlakukan para anak buahnya dengan sangat baik. Di samping kiri kanan peternakan terdapat kebun buah dan kebun hidroponik dengan kolam ikan di bawahnya, di mana ada aneka tanaman buah, sayuran dan beberapa jenis untuk menambah stok makanan mereka. Setelah makan dan membersihkan diri, mereka dapat beristirahat dan melakukan aktivitas hiburan, sampai waktu tidur sekitar jam 9. Dan keesokan harinya mereka mengulang tugas yang sama. Setelah beberapa hari Umar menemukan beberapa hal yang tampaknya agak janggal. Pertama-tama, tidak ada ayam betina, tempat penetasan dan anak ayam di peternakan ini. Semua ayam yang ada di sini adalah ayam jantan. Kedua, di belakang peternakan yang berhubungan dengan gudang, terdapat sebuah jalur rel dengan sebuah mesin seperti kereta kecil. Rel itu keluar dari peternakan melalui gerbang belakang dan terus masuk ke dalam hutan. Umar melihat beberapa pekerja senior memasukkan barang ke kereta tersebut dengan diawasi oleh Pak Baskoro. Beberapa kali Umar mencoba bertanya dengan halus kepada seniornya, namun mereka semua menggeleng dan mengisyaratkan Umar untuk sebaiknya tidak bertanya lebih jauh. Dan suara-suara yang keras itu masih terdengar di siang dan malam hari. Umar heran melihat Pak Baskoro tidak melakukan apapun untuk menangani suara tersebut. Pada suatu hari, Umar menemukan dua orang pekerja tidak ada di pagi hari. Mereka, Toib dan Iwan adalah para pekerja yang baru bekerja beberapa minggu sebelum kedatangan Umar. Saat ditanyakan, para pekerja senior mengangkat bahu dan berkata mungkin mereka sakit dan minta diantar pulang tadi malam, bukan suatu hal yang aneh jika karyawan yang masih baru, berhenti secara tiba-tiba. Memang kebanyakan pekerja di situ adalah para pekerja lama yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun. Mereka rata-rata betah dan jika ada urusan mendesak untuk pulang ke rumah, mereka akan kembali dengan cepat ke peternakan. Pak Baskoro memang tidak pelit memberikan ongkos ataupun memberikan izin. Namun Umar masih heran dengan hilangnya Toib dan Iwan. Pada suatu malam, saat Umar hendak tertidur, ia merasakan ada yang menggoyangkan tubuhnya. Umar membuka mata dan melihat Herman menggoyangkan tubuhnya dengan keras. Umar hendak bertanya, namun Ical segera menutup mulutnya. Ical berbisik, "Jangan bersuara keras, nanti si gendut bangun," sambil melirik ke Surip yang masih mendengkur keras. Ical melepaskan tangannya dan Umar segera bangun dan duduk di tepi ranjang. Dengan berbisik, Ical mengatakan ia dan Herman akan menyelidiki tempat ini, terutama jalur rel yang berada di belakang peternakan. Ical mengajak Umar karena ia tahu pemuda ini penasaran dengan kesuksesan Pak Baskoro yang sulit dijelaskan penyebabnya. Jika mereka ingin meniru Pak Baskoro, mereka harus segera menyelidiki,
sebelum Pak Baskoro dan para pekerja lain curiga kepada mereka. Ical dan Herman akan beraksi pada tengah malam. Umar boleh ikut atau tidak, tapi ia harus membungkam mulutnya. Umar duduk termenung sementara Ical dan Herman dengan perlahan bersiap-siap. Mereka membawa tali dan senter yang disembunyikan di tas mereka. Umar sebenarnya sudah mulai bimbang, karena pekerjaan di sini itu mudah dan gajinya cukup besar. Setelah bekerja 1 atau 2 tahun, Umar akan dapat berhenti bekerja dari Pak Baskoro dan memulai usahanya sendiri. Ical yang melihat Umar termenung berkata dengan pelan, "Kamu mau cepat kaya? Atau mau selamanya kerja sama orang?" sambil tersenyum dengan sinis. Umar menghela nafas dan ia akhirnya bangun dan membuka tasnya. Ia pun mengeluarkan senter kecil yang ia sembunyikan di tasnya. Ical tersenyum melihat Umar. Ia sudah menduga pemuda ini adalah seorang yang ambisius, tidak seperti Surip yang sederhana. Setelah berganti pakaian dengan yang berwarna gelap, ketiganya menunggu tengah malam tiba. Umar berbaring namun tidak dapat beristirahat dengan tenang. Jantungnya berdegup kencang dan pikirannya kacau. Apakah ia sudah mengambil keputusan yang tepat? Apakah Thoib dan Iwan memutuskan untuk melakukan hal yang sama? Jika iya, kemana mereka sekarang? Akhirnya tengah malam pun tiba. Ical mengalungkan sebuah tali yang cukup panjang di bahunya sementara Herman menyarungkan sebuah golok besar di pinggangnya. Umar hanya membawa sebuah tas ransel dan senter kecil. Mereka bertiga mengendap keluar kamar, meninggalkan Surip yang sedang mendengkur dengan pulas. Ketiganya berjalan menuju gudang yang terletak di belakang peternakan dan memanjat pagar belakang. Setelah keluar dari peternakan, mereka bertiga mulai menyalakan senter dan mengikuti rel yang masuk terus ke dalam hutan. Sementara itu suara yang terdengar sangat keras di malam itu muncul di depan mereka dan membuat Umar gugup dan jantungnya berdebar kencang. Ical dan Herman berhenti sejenak dan mendengarkan sekeliling. Herman meletakkan tangannya di gagang goloknya dan siap mencabutnya. Namun tidak ada yang muncul, dan ketiganya kembali mengikuti rel tersebut masuk ke dalam hutan. Tak lama kemudian mereka melihat sebuah gua yang cukup besar dan kembali suara terdengar dengan sangat keras datang dari arah gua. Ical, Umar dan Herman saling memandang dan terdiam, tapi tak lama kemudian mereka kembali berjalan masuk ke dalam gua tersebut. Tak lama mereka tiba di ujung rel dan ada sebuah dek yang terbuat dari logam yang berdiri di atas sebuah lubang yang cukup dalam di dalam gua. Tampak beberapa lampu menerangi dan di bawah tampak banyak ayam betina dan anak-anak ayam. Mereka bertiga berdiri di atas dek tersebut dan melihat ke bawah sambil menyorotkan senter. Tiba-tiba lantai dek yang terbuat dari logam mengayun terbuka dan ketiganya jatuh ke bawah sambil berteriak dengan keras. Umar terjatuh beberapa meter dan mendarat dengan keras di lantai gua yang diselimuti lumut tebal. Ical dan Herman mengerang kesakitan, mereka bertiga jatuh cukup jauh dan tubuh mereka semua memar akibat jatuh dari ketinggian. Tiba-tiba lampu-lampu sorot di atas mereka, menyala dengan terang. Terlihat dek sudah menutup dan terpasang kembali dengan otomatis, jauh di atas kepala mereka. Lalu terdengar sebuah suara berkata, "Sudah kuduga kalian akan bergerak malam ini." Umar, Ical dan Herman melihat ke atas,
tampak Pak Baskoro berdiri di pinggir dek. Ia melemparkan sebuah keranjang yang terikat tali ke bawah dan berkata, "Lempar semua senjata, senter, tali dan semua benda yang kalian bawa ke dalam keranjang ini." Umar segera menghampiri dan melemparkan tas serta senter yang ia bawa, sementara Ical dan Herman masih diam termenung. Terdengar lagi suara Pak Baskoro, "Aku memegang sebuah senjata api, jika kalian berdua tidak mau patuh, aku tidak ragu menggunakannya ke kalian." Ucap Pak Baskoro dengan dingin, tampak sebuah benda berkilau di tangannya. Akhirnya Ical dan Herman dengan menggerutu melempar golok, tali dan senter yang mereka bawa. Sementara Umar melihat dinding di sekeliling mereka sangat terjal dan ditumbuhi lumut yang terlihat sangat licin. Lubang tempat mereka berada cukup dalam dan tampak tidak mudah dipanjat tanpa bantuan tali ataupun tangga. Di ujung lembah jurang tersebut, terdapat sebuah lubang gua yang sangat besar dan terlihat gelap. Umar juga memperhatikan ayam-ayam yang berkeliaran di sekeliling mereka. Tampak ayam-ayam betina dalam berbagai jenis berkeliaran di lantai yang diselimuti lumut tebal dan beberapa bebatuan berwarna putih. Umar juga memperhatikan anak-anak ayam di sekeliling mereka. Terlihat anak ayam itu sengaja menjauh dari ketiga orang asing tersebut, namun Umar juga melihat ada yang janggal dengan anak-anak ayam ini. Kulit mereka tampak bersisik dan tubuh mereka terlihat lebih besar daripada anak ayam pada umumnya. Mereka memberikan kesan liar dan purba. Sementara itu, keranjang sudah ditarik lagi oleh Pak Baskoro dengan menggunakan sebuah mesin. Tampak ia sudah terbiasa dengan rutinitas ini. Pak Baskoro kemudian berkata, "Herman dan Ical, aku tidak heran melihat kalian berdua memutuskan untuk beraksi pada malam ini, namun Umar, kukira kamu adalah pemuda yang cerdas dan lebih berakal daripada kedua orang licik ini, seharusnya kamu lebih bijak dalam mengambil keputusan." Ucap Pak Baskoro sambil menghela nafas. Pak Baskoro tiba-tiba mulai bercerita, "Kalian bertiga pasti menyelidiki tempat ini karena iri dengan kesuksesanku. Tidak ada salahnya aku menceritakannya pada kalian." Tampak ia duduk di sebuah kursi, menyalakan sebatang rokok dan mulai menghisapnya. Setelah menghembuskan asap rokok, ia mulai bercerita, "Di pertualanganku di masa muda, aku mendengar legenda tentang seorang yang memiliki ayam aduan yang tidak dapat dikalahkan. Menurut cerita, orang itu mendapatkan ayam aduannya di dalam sebuah gua terpencil yang terletak di dalam sebuah hutan lebat yang ada di pulau seberang." Ucapnya sambil termenung dan bernostalgia. Tidak ada yang menganggap serius legenda ini, namun aku penasaran dan mencari kebenarannya. Salah satu warga yang paling tua di tempat itu mengatakan cerita itu benar adanya. Bahkan ia memiliki sebuah peta yang ditinggalkan oleh si pemilik ayam jagoan, puluhan tahun yang lalu. Menurut cerita, sang pemilik ayam itu sudah tewas dikeroyok, akibat keributan dengan para pemilik ayam lainnya, di arena ayam aduan. Ia sebelumnya menitipkan petanya ke seorang anak kecil yang sekarang sudah menjadi lansia. Sang kakek memberikan peta yang usang itu kepadaku, setelah aku memberikan hampir semua uangku untuk membelinya. Peta yang sudah menguning itu pun sangat pudar, namun aku bertekad keras untuk menemukannya. Setelah berkelana bertahun-tahun, akhirnya aku menemukan gua ini.
Beruntung di desa terakhir aku membeli beberapa anak ayam yang kulepaskan di lembah jurang tempat sekarang kalian berada. Ayam-ayamku tumbuh besar dan meskipun semua ayam jantanku mati, beberapa ayam betina dapat menghasilkan anak ayam yang seperti kalian lihat di sekeliling mereka. Semua anak ayamku segera tumbuh besar dan mereka semua memiliki penampilan yang indah. Walaupun menyabung ayam sudah dilarang di banyak tempat, untungnya sekarang hobi ayam hias sedang diminati dan ayamku memenangkan kontes dan juga laku dengan harga yang sangat tinggi. Itulah awal mula dari kesuksesanku, ucap Pak Baskoro sambil kembali menghembuskan asap rokoknya. Ical selama ini diam-diam celimukan mencari celah untuk memanjat, namun Pak Baskoro tetap memperhatikannya dengan santai. Kalian pasti berpikir, kenapa semua ayamku jantan dan mandul? Ucap Pak Baskoro sambil tertawa. Jawabannya sangat mudah. Karena memang ayah mereka bukanlah ayam biasa. Sambil tertawa, Pak Baskoro menekan tombol sebuah alat di tangannya dan terdengar suara anak ayam dan ayam betina berkotek keras di perangkat yang dipegang Pak Baskoro. Dari gua yang di ujung, terdengar kembali suara yang sangat keras dan suara berdebam seperti suara langkah-langkah kaki. Dari dalam gua muncul sebuah makhluk yang menyerupai ayam jantan, namun makhluk ini sangat besar, jauh lebih tinggi daripada manusia biasa dan tubuhnya tertutup sisik-sisik yang tebal. Matanya yang besar dan menyerupai mata reptil memandang ke Ical, Herman dan Umar. Perlahan Umar berjalan mundur, namun kakinya tersandung sebuah batu. Ia jatuh dan segera memungut batu putih yang besar untuk dijadikan senjata. Namun Umar terkejut, batu yang dipegangnya adalah tulang belulang manusia. Ternyata banyak tulang manusia berserakan di lantai jurang tersebut. Umar paham inilah para pekerja yang hilang. Mereka yang berani nekat menyelidiki rahasia Pak Baskoro akan menemukan nasib seperti ini. Ia merinding memikirkan bahwa ada tulang belulang Toib dan Iwan yang berserakan di sini bersama korban-korban lainnya. Pak Baskoro menambahkan, seperti yang kalian lihat, monster ayam ini sangatlah pencemburu. Ia akan membunuh semua makhluk yang bukan ayam betina atau anak-anaknya. Butuh waktu yang lama bagiku untuk mempelajari sifatnya. Sementara makhluk itu sudah berlari mendekati Ical dan Herman. Kakinya yang berkuku tajam menginjak Ical yang sudah terjatuh sementara paruhnya menyerang dan menjepit kepala Herman. Kedua orang itu berteriak dengan keras. Umar berteriak ke atas dan meminta tolong kepada Pak Baskoro untuk melepaskannya. Ia berjanji tidak akan bercerita kepada siapapun. Pak Baskoro menghela nafas panjang dan berkata, "Kamu pemuda yang cerdas Umar, sayang sekali kamu datang dengan tujuan tidak baik dan hendak mengorek rahasia kesuksesanku. Aku tidak dapat membiarkanmu lolos." Sementara itu Ical dan Herman sudah tidak bersuara, tubuh mereka dicabik-cabik dan dimakan oleh makhluk purba yang menyerupai ayam raksasa tersebut. Terdengar suara bergerak di mana tulang-tulang mereka patah dan ditelan oleh monster ayam tersebut. Lalu Pak Baskoro menambahkan, lagi pula, untuk menghasilkan anak yang banyak, ia memerlukan banyak makanan, dan aku tidak pernah kekurangan orang serakah yang yatim piatu seperti dirimu. Tidak ada yang akan mencari atau menemukan jasadmu Umar. Pak Baskoro mematikan semua lampu dan Umar berdiri di kegelapan dengan jantung berdebar kencang.
Tak lama terdengar langkah kaki berdebam mendekati Umar, dan hembusan nafas yang panas mengenai wajahnya. Umar hanya dapat berteriak singkat sebelum makhluk itu menyerang dan